for you. You can count. 3 men, 254 kilos. That was the deal. Halo semua, dengan Ria di sini yang akan membacakan alur cerita film yang sangat seru dan tentunya bisa mengistirahatkan sejenak beban pikiran serta melemaskan urat-urat syaraf Anda semua. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita film The Transporter. Film dibuka dengan penampilan sosok tampan yang sedang mengendarai sebuah mobil. Dia adalah pacar saya, Frank Martin, aktor utama dari film ini yang diperankan oleh Jason Statham. Terlihat di sini Frank sedang OTW menjemput kliennya. Sekedar informasi saja, jadi si Frank ini adalah babang kurir, namun ia bukan kurir sembarangan tentunya. Lanjut. Setelah Frank sampai di tempat yang ia sepakati oleh kliennya, ternyata tempat itu adalah sebuah bank. Dan ternyata yang order jasanya lewat aplikasi GrabJack adalah para perampok. Namun pada saat mereka semua masuk mobil, ternyata memang rampok tidak sesuai aplikasi. Mereka order untuk 3 penumpang, tapi ternyata mereka semua berjumlah 4 orang. Karena Frank yang menjunjung tinggi nilai kesepakatan, Frank pun tak mau menjalankan mobilnya. Go! Rule 1, never change the deal. This for you. You can. Well, this is a new deal. You don't want Dan yang terjadi adalah ketua pimpinan tersebut menurunkan salah satu dari anak buahnya secara kekeluargaan. seat belts. Setelah dirasa sesuai aplikasi, Frank pun berangkat dan pada saat di tengah perjalanan, ia digodak-godak oleh polisi. Frank dengan skill mengemudi yang jago pun berhasil mengecoh para polisi tersebut. Namun pada saat itu juga ia terpojok. Tapi bukan Frank namanya kalau dia tidak bisa lolos. Dengan mobil yang sudah ia modif khusus serta bukan dengan bahan bakar bensin eceran tentunya, ia pun menerbangkan mobilnya ke truk pengangkut mobil-mobil. Your gun, please. Dan ia pun berhasil meloloskan diri hingga sampai tujuan sesuai aplikasi. Kemudian Frank pulang ke rumah dan membersihkan mobilnya. Setelah itu dia melihat berita dan ternyata para perampok yang diantarkan dia tadi sudah tertangkap. Di saat itu pula ada seorang komisaris datang, ia bernama Tarconi. Dia bercerita kalau ada seseorang yang memakai mobil BMW persis seperti mobil Frank yang membantu perampokan itu, namun dengan plat nomor yang berbeda. Sebenarnya Tarconi curiga kepada Frank, namun karena dulu Frank seorang tentara, akhirnya Tarconi berpamitan pulang begitu saja. Tak lama kemudian, Frank mendapat telepon dari kliennya. Ia mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan sebuah tas yang cukup besar. Kemudian mereka bertemu. Lalu Frank menjelaskan beberapa aturan yang ia terapkan. Dan hal itu tidak bisa dilanggar. We have a deal. Precise. Namun tiba-tiba di tengah jalan ban mobil Frank bocor. Ia membuka bagasi untuk mengambil ban cadangan, namun ia terkejut saat melihat tas itu bergerak. Frank sedikit resah dengan isi tas tersebut. Lalu ia berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Ketika ia membuka tas, ia lebih kaget karena isi tas tersebut adalah seorang wanita. I'm gonna hurt you. I'm just gonna make a little hole so you can drink. That's all I'm gonna do.
Lalu ia memberikan minuman itu kepada wanita tersebut. Okay, that's enough. Singkat cerita, akhirnya Frank pun sampai di tempat tujuan. Ternyata paket itu dikirim ke bos mafia bernama Wall Street. Lalu Frank menyerahkan tas tersebut. Di saat bos mafia bertanya kepadanya apakah dia melihat isi paketnya, Frank berkata kalau di aturannya kita tidak boleh melihat isi paket. Sebelum pergi, Wall Street menawarkan sebuah paket lagi untuk diantarkan oleh Frank ke suatu tempat. Dan Frank tentu saja menerima tawaran tersebut. Grenoble, 306 Rue de Lac, Mr. Alright, I forgot. I like him. Namun siapa sangka, ketika Frank tengah memutuskan untuk beristirahat sejenak dan baru saja ia menikmati lelehan coklat sari roti di minimarket, mobil Frank meledak. Frank tak menyangka kalau isi koper tadi adalah bom. Jadi secara tidak langsung mereka menginginkan Frank tewas. Kejadian itu tentu saja membuat Frank marah besar. Satu persatu anak buah Wall Street dilumpuhkan, namun ternyata Wall Street tidak ada di sana. Dan pada saat keributan itu terjadi, si wanita Cina dengan paras cantik ini menyelinap ke salah satu mobil yang ada di garasi. Setelah menghabisi semua orang yang ada di situ, dan karena Wall Street di rumah itu pun tidak ada, lalu Frank pun pergi membawa salah satu mobil yang ada di garasi. Namun tiba-tiba, Frank dikagetkan oleh keberadaan seorang wanita di dalam mobilnya dengan kondisi tangan diikat dengan kursi. Meski berdarah dingin, hati nuraninya tidak bisa berbohong. Ia kembali membawa wanita itu ke rumahnya. Frank juga memberinya makan. Lalu Frank menanyakan nama wanita itu. Ia bilang kalau namanya adalah Lai. I ask the questions, you answer the questions. Nothing more, nothing less. You wanna try again? Who are you? My name is Lai. What kind of shit am I in? Deep shit. Setelah itu Frank tidur dan Lai melihat-lihat sekitar rumah. Ia ingin mengambil sebuah kotak yang ada di atas lemari, namun kotak itu terjatuh. Dan di saat itu juga Lai baru tahu kalau Frank adalah mantan marinir. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana para anak buah Wall Street dirawat. Di sana Wall Street menanyakan siapa pelakunya dan anak buahnya menjawab kalau pengantar paketlah yang melakukan semua itu. Setelah ia mengetahui hal itu, akhirnya Wall Street pun menyelesaikannya secara kekeluargaan. Keesokan harinya ketika Frank bangun, Lai sudah menyiapkan sarapan untuknya. Dan di saat mereka berdua sedang sarapan, tiba-tiba saja ada tamu yang datang. Yang tak lain adalah Tarkoni. Kemudian Tarkoni pun menanyakan kalau ada mobil BMW yang meledak di minimarket. Ia menduga itu adalah mobil Frank karena melihat dari bangkai plat nomor polisinya. Dan dengan sedikit drama, Frank memberitahu kalau mobilnya tersebut telah dicuri. Karena desakan pertanyaan dari Tarkoni dan hampir saja Tarkoni menemukan sebuah bukti di bagian depan mobil Frank saat ia bawa pulang, Lai pun mengalihkan fokus hingga akhirnya Tarkoni tidak curiga. Merasa tidak ada yang aneh dari Frank, Tarkoni pun kemudian berpamitan pulang. Dan tak berselang lama, hujanan peluru serta luncuran roket bertubi-tubi mengarah ke rumah Frank hingga semuanya hancur. Quiet. Come on, give me a hand! Look! Come on! You wanna die?
Namun beruntungnya mereka berdua sudah melompat ke air dan akhirnya bisa selamat. Setelah kejadian semua itu selesai, mereka berdua melaporkannya kepada Tarkoni. Setelah mendengar semua itu, Tarkoni bertanya kepada Frank. Who would want you is dead? I don't know. Commissaire, on vous demande en bas. Don't leave. Di saat Tarkoni keluar, Lei mengambil data yang ada di komputer Tarkoni. Lalu mereka berpamitan pergi. See? Di jalan, Lei ingin ikut bersama Frank, namun Frank menolaknya. Lalu Lei menjelaskan apa yang sudah terjadi. Karena jiwa kemanusiaan Frank muncul, ia akhirnya setuju untuk menyelamatkan orang-orang yang diculik. You were a soldier. Your job was to save people. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Wall Street, dan sebelum Wall Street datang, mereka sudah ada di dalam rumah. Di saat Frank menanyakan berapa nomor kontainer yang membawa orang-orang, tiba-tiba ayah Lei masuk ke ruangan itu. Dan di sini Frank baru tahu kalau ayah Lei adalah salah satu komplotan Wall Street yang menyelundupkan banyak orang. The police are on the way up. Ayah Lei menyuruh anak buahnya membunuh Frank dan saat Frank digelut, Tarkoni datang lalu menanyakan apa yang terjadi. Namun ayah Lei dan Wall Street membalikan fakta. Dia bilang kalau Frank telah menculik anaknya. Tanpa basa-basi, Tarkoni membawa Frank ke kantor polisi. Dan ketika Frank sadar, ia sudah berada di sel tahanan. Lalu Tarkoni menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. And he knew. For once, I need the truth. They're smuggling people from Asia through Marseille in containers. I suspected. Akhirnya, Tarkoni dan Frank pun merencanakan sesuatu. Frank berpura-pura menyandera Tarkoni agar bisa kabur dari kantor polisi. Lalu sesampainya di dermaga, Frank pergi menuju ke pelabuhan sendirian. Setelah sampai, Frank mencoba mencari kontainer yang berisi manusia. Namun saat Frank sedang memeriksa beberapa kontainer, anak buah Wall Street melihatnya. Dengan cepat, Frank menembaki anak buah Wall Street. Ketika Frank mengejar kontainer itu, anak buah Wall Street juga ikut mengejarnya. Frank pun akhirnya terjebak, karena semua anak buah Wall Street mengepungnya dari segala arah. Frank melumpuhkan anak buah Wall Street, namun anak buah Wall Street yang lain pun berdatangan. Kemudian Frank ditembaki dan ia memasukkan diri ke dalam air. Di dalam air itu ia ditembaki dan ditumpahi minyak lalu dibakar. Kemudian anak buah Wall Street pun pergi. Keesokan harinya Frank mengejar anak buah Wall Street, namun mobilnya malah mogok di pinggir jalan. Lalu Frank melihat pesawat kecil milik warga. Ia pun mendatangi pemilik pesawat itu dan memintanya mengantarkan Frank. Dengan sedikit tekanan, akhirnya petani itu mau mengantarkan Frank. Setelah itu, Frank melompat menggunakan parasut ke atas kontainer dan melepaskan parasut itu. Akibat dari parasut itu, dua mobil anak buah Wall bertabrakan dan akhirnya meledak. Lalu Frank mengambil kemudi kontainer itu. Wall Street pun masuk ke ruang kemudi dan menyerang Frank. Frank pun jatuh ke bawah, namun ternyata Frank masih berpegangan pada bagian bawah kontainer itu. Ayah Lei menembaki Frank yang berada di bawah kontainer. Kemudian Frank melemparnya dengan potongan besi dan mengenai sang sopir. Lalu Frank kembali naik ke kontainer dan melumpuhkan Wall Street. Di saat Frank menghentikan kontainernya, ayah Lei menodongkan senjata dan membawa Frank ke tepi sungai. Di saat ayah Lei ingin menembak Frank, ia ditembak duluan oleh Lei. He was a bastard, but he was still my father. Pretty impressive timing, Frank. I guess I underestimated you. Kemudian Tarkoni dan pasukannya datang lalu mengeluarkan semua orang-orang yang akan diselundupkan.
Dan film pun berakhir. Di film Transporter ini banyak sekali hal menarik yang disuguhkan, serta di film Transporter seri pertama ini juga yang menjadikan Frank dan Marconi sahabat, hingga berlanjut di seri Transporter selanjutnya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi penculik. Saya Ria, sampai jumpa di video selanjutnya.